Hai, melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang Wronskian. Mengapa dengan menghitung nilai Wronskian saya bisa memberikan kesimpulan bahwa misalkan Wronskian tidak sama dengan 0, maka mereka X1 dan X2 itu saling bebas linear. Nah, sekarang saya akan bahas pembuktiannya. Nah, teman-teman diberikan persamaan diferensial seperti ini ya, dengan X1 kalau saya masukkan dan X2 saya masukkan adalah solusinya. Dan dikatakan X1 dan X2 solusi yang saling bebas linear. Apa itu saling bebas linear? Tonton video sebelumnya. Nah, Wronskian itu juga di dalam video sebelumnya saya tuliskan dengan bentuk seperti ini. Jadi X1 ini dikalikan dengan X2 di diferensial, dikurang X1-nya di diferensial, dikalikan dengan X2. Nah, sekarang kita coba ya, bagaimana kalau ini kita diferensial terhadap T, ya kan? Ini kan fungsi terhadap T semua nih. X fungsi terhadap T gitu ya. Nah, kalau kita di diferensial, maka ini kan dua fungsi. Perkalian dua fungsi, kalau kita diferensial, ini menjadi kayak U kali V, ya. Jadi U aksen kali V tambah U kali V aksen. Atau X1 aksen dikalikan X2 aksen tambah X1 kali X2 double aksen. Menjadi seperti ini. Kurang, nah ini saya kasih kurung di diferensial juga. Ini karena perkalian dua fungsi, kita jabarkan dengan perkalian dua fungsi di diferensial. Ya, rumusnya menjadi seperti ini kalau kita pakai rumus ya. Oke, nah perhatikan bahwa ada yang sama di sini. Ini X1 aksen, X2 aksen, minus X1 aksen, X2 aksen. Jadi ini habis. Maka W aksen, ya Wronskiannya seperti ini. Oke, nah teman-teman perhatikan sekarang ya. Coba kalau misalkan saya memasukkan nilai X1 ke dalam sini. Jadi X1 double aksen, ya, tambah P kali X1 aksen, tambah Q kali X1 sama dengan 0. Nah, P dengan X aksen pindah, Q sama X pindah menjadi seperti ini. Lalu sekarang saya masukkan X2, masukkan X2, masukkan X2. Lalu yang suku kedua dan suku tiga dipindahkan ke kanan. Menjadi seperti ini. Oke, sekarang ini X1 double aksen saya masukkan ke sini. X2 double aksen ini ya, saya masukkan substitusikan ke sini. Maka W aksen adalah X1 dikalikan X double aksen ini. Ya, kurang X1 double aksen ini semua. Dikalikan dengan X2 ini. Nah, perhatikan bahwa kalau saya kalikan masuk satu-satu X1 kalikan ini, X1 kalikan ini, kurang X2 kalikan ini, kurang X2 kalikan ini, menjadi seperti ini. Ada yang sama di situ, maka habis ya. Minus tambah dengan suatu angka yang sama jadi habis, kecoret ya. Jadi 0. Maka saya mendapatkan X1 X2 aksen sama X1 aksen X2 gitu ya. Lalu ini ada P, saya P-nya faktorkan keluar, min P saya faktorkan keluar, menjadi seperti ini. Perhatikan ini bentuk apa? Ini adalah W. Maka W aksen sama dengan min P, W. Ini kan turunan pertama. Ini min PW saya pindahkan ke kiri tambah PW sama dengan 0. Ini adalah persamaan linear order pertama. Nah, saya tidak bahas lagi bagaimana mencari solusinya ya. Ini dengan pemisahan variabel pun teman-teman udah bisa cari. Yaitu solusinya seperti ini. W dalam fungsi T adalah suatu konstanta atau suatu ini ya. Suatu ya pengali ya. Dikalikan E pangkat minus integral ini P dt. Perhatikan ini. Ya, yang pasti kan E pangkat ini tidak 0 ya kan. Orang di sini ada P kok ya. Lalu A-nya juga tidak 0 ya. Maka apa? Maka nilai daripada W ini tidak 0. Jadi, kalau solusinya saling bebas linear, maka kita dapatkan W-nya tidak 0. Atau kalau W-nya tidak 0 ya, W-nya ini tidak 0, maka kita akan dapatkan solusinya itu saling bebas linear gitu ya. Karena ini tidak bisa kita cari suatu pengali X1 dan X2 gitu ya. Yang kalau C1 dan C2 itu yang menyebabkan kalau kita jumlahkan kombinasi linear sama dengan 0. Itu nggak ada angka C1 dan C2 selain 0 itu nggak ada. Ya. Atau kita coba cara lain. Saya tuliskan ulang seperti ini. Nah, anggaplah X1 sama dengan C kali X2. Berarti apa? Berarti X1 kelipatannya suatu konstanta kali X2. Berarti ini kan tidak bebas linear ya. Karena ada suatu kelipatannya gitu. Oke. Nah, ini kalau saya diferensial, X1 aksen, C-nya konstanta, X2 diferensial di X2 aksen. Ya. Maka dengan C tidak 0, tadi saya katakan tidak bebas linear. Kenapa? Sekali lagi, ini X2 adalah kelipatannya daripada X1. Ya, saling ini pengalinya, ada suatu pengali angka ya. Nah, sekarang kita mau cari nilai Wronskiannya dari ini ya. Nah, ini saya masukkan. X1-nya adalah CX2, ya, lalu di sini X1 aksennya adalah CX2 aksen. Perhatikan kalau dihitung, 0. Berarti apa? Kalau misalkan ada suatu pengali angka ini, atau kita katakan tidak bebas linear, kalau kita hitung Wronskiannya sama dengan 0.
Ya, berarti terbukti ya, bahwa kalau misalkan dia tidak bebas linear, maka nilai Wronskiannya sama dengan 0. Sekarang kita coba balik ya. Bagaimana kalau Wronskiannya 0? Kalau Wronskiannya adalah 0, ya. Nah, sekarang coba X1 sama X2, misalkan saya bagi, lalu saya differentiate. Ingat X1 tadi apa? X1 fungsi, X2 fungsi kan? Solusinya kan? Nah, X1 bagi X2, kalau suatu fungsi, pembagian dua fungsi, kalau kita diferensial, pakai rumus U bagi V. U aksen kali V dikurang U kali V aksen dibagi V kuadrat, ya kan? Menjadi seperti ini kan? Perhatikan yang atas ini apa? W, Wronskiannya kan? Min W ini. Karena Wronskian itu adalah X1 kali X2 aksen kurang ini. Jadi kanan kurang kiri. Ini kebalik, kiri kurang kanan. Berarti minus. Ya. Sama kayak 2 kurang 4. Saya mau cari nilai 4 kurang 2. Berarti minusnya dong. Ya. 5 kurang 3. Saya mau cari nilai 3 kurang 5. Ya berarti minusnya dong ya kan. Karena itu kebalik gitu ya. A kurang B sama dengan minus B kurang A. Ya. Nah berarti ini minus W. Bawahnya tetap. Perhatikan. Nilai W adalah 0. Ya, jadi kalau saya substitusikan, nah ini menjadi sama dengan 0. Nah, diferensial dari apa yang sama dengan 0? Dari suatu konstan kan? Dari suatu konstanta. Jadi saya bisa simpulkan bahwa X1 ya dibagi X2 adalah konstan. Atau X1 sama dengan suatu konstan dikali X2. Tidak bebas linear. Jadi ini berlaku kebalikannya ya. Jadi kalau X1 dan X2 itu tidak bebas linear, nilai Wronskian 0. Atau kalau nilai Wronskian 0, maka X1 dan X2 tidak bebas linear ya. Kalau Wronskian tidak 0 ya, maka X1 dan X2 saling bebas linear. Jadi ini pembuktian kalau saya mencari nilai Wronskian, maka ada kaitannya dengan X1 dan X2 itu saling bebas linear atau saling bergantung linear ya. Oke, saya sudahi video saya sampai di sini. Tonton video saya selanjutnya mengenai pembahasan bagaimana mencari solusi ya untuk persamaan diferensial orde 2. Salam semangat!